Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Sekarang saya dari Perpustakaan Mitra Kinasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini agak beda dari biasanya. Saya mau mengajak untuk memperhatikan satu tema, yaitu ngelmu titen. Ngelmu titen. Apa maksudnya? Ngelmu titen adalah istilah Jawa yang menunjuk pada sesuatu ilmu yang didapatkan dengan cara memperhatikan dengan cermat kehidupan manusia. Ngelmu titen. Orang yang gerusa-gerusu, orang yang tak mampu pengendalian diri, orang yang berangasan, dia akan punya persoalan dengan sifatnya itu. Itu kalau kita lihat dengan cermat, kita titeni, ya pasti akan seperti itu. Sebaliknya, orang yang terbiasa memikirkan dengan cermat, berbagai sisi dia pikirkan, lalu dia membuat putusan, maka kita bisa melihat bahwa orang seperti ini cenderung sukses. Itu dilihat, dicermati, istilah Jawa, dititeni. Maka ngelmu titen yang dimaksud adalah ilmu yang lahir dari pengamatan yang mendalam, lalu mengambil untuk pedoman hidup kita. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan tentang ngelmu titen. Hari ini ada yang meninggal lagi, Pak Budi Amprawanto, sahabat saya dari kelompok Bethlehem, tapi juga Bu Ngalia, warga tamu dari Gereja Pasundan yang ada di Onggopaten, di daerah Loano. Nah, saudara, saya baru sampai rumah dari Onggopaten, saya langsung dapat telepon dari sahabat yang dari GKP di Tasik. Ya, yang intinya terima kasih karena warganya almarhumah Ibu Ngalia yang tadi kami tolong untuk pemakamannya. Saudara, saya merenungkan, saya niteni, saya mengambil hikmah. Orang yang biasa berterima kasih, meskipun dilakukan itu biasa, menolong orang memakamkan, maka dia telepon, saudara. Pak Lukas, terima kasih. Ya, luar biasa. Orang yang biasa berterima kasih. Orang yang tidak biasa, maka dia tidak akan melakukan itu karena dia menganggap itu biasa. Ya biasa tuh. Dia menolong, dia atau pendeta juga melakukan biasa, maka dia tidak membiasakan diri untuk berterima kasih. Dan hari ini saya belajar, oh kalau gitu hal yang kecil pun harus belajarlah saya untuk berterima kasih. Karena apa? Karena saya menemukan fakta, orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, orang yang suka berterima kasih kepada sesama, akan senantiasa mendapat berkat. Berkat bukan dalam arti fisik, tapi penyertaan Allah. Ngelmu titen. Saudara, lupakan itu. Kita akan belajar tentang ngelmu titen yang lebih hebat dari kitab Mazmur. Mari kita siapkan bersama-sama refleksi dari Mazmur. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 yang demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan
dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya ulangi, Mazmur 37 ayat 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara catat, anak cucunya menjadi berkat. Dan pemazmur mengatakan, dulu aku muda, sekarang udah tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37, 25, 26. Saudaraku, ini ilmu titan. Pemazmur niteni, pemazmur melihat bahwa sejak muda sampai tua dikatakan dia cermat. Dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat. Dia melihat ya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang benar itu siapa? Apa ada orang benar? Orang benar bukan orang yang sempurna. Orang benar adalah orang yang mau diperbarui di dalam Tuhan. Dia punya kelemahan, dia sadari, dia berubah. Dia punya kelemahan, dia sadari, dia berubah. Dia punya kelemahan, dia sadari, dia bertobat, kemudian menjadi baik. Orang benar. Orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan orang yang suci tanpa celah. Dan dia katakan, sejak kecil, muda sampai tua, dia katakan, tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Dan yang kedua yang lebih hebat, atau anak cucunya meminta-minta roti jadi pengemis. Enggak pernah. Artinya orang benar itu selalu diberkati, tidak hanya bagi dia, tapi bahkan bagi anak cucunya. Bagi dia dan bagi anak cucunya. Luar biasa. Alangkah indahnya orang benar. Dan saya mengajak ibu bapak dan saudara, mari kita belajar dari ilmu titan ini. Mari kita belajar untuk menjadi orang benar. Bukan orang yang suci dalam arti tanpa celah, tapi orang yang menyadari kekurangan, kelemahan, bertobat, kemudian menjadi baik. Dan diberkati Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar anak cucunya diberkati Tuhan. Bahkan yang ketiga, satu tidak pernah ditinggalkan, dua anak cucunya nggak akan jadi pengemis, nggak berkekurangan. Tiga, pada ayat berikutnya dikatakan apa? Dikatakan bahwa tiap hari ia menaruh belas kasihan. Kemarin kita bahas welas asih. Welas asih tidak sekedar simpati. Wah, iya ya, pesake ya. Welas asih tidak hanya sekedar empati. Apa ya kita harus perbuat? Welas asih adalah panggilan untuk berbuat sesuatu secara nyata, bukan sekedar emosi. Itu, saudara. Dan dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan. Yang ketiga, orang benar itu akan punya keturunan yang terbiasa dengan welas asih, berbuat sesuatu nyata pada orang-orang di sekitarnya. Dikatakan, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman sampai pada faktor ekonomi. Saudara, menjadi berkat. Sehingga di poin ini disebut, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini luas. Berkat. Perhatian, sosial, ekonomi, bahkan psikologis dan seterusnya. Menjadi berkat. Jadi, hari ini kita mendapat nas penting, ilmu titannya dari pemazmur 37, Mazmur 37, 25, 26, bahwa orang yang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya selalu diberkati, bahkan hidup dengan kualitas yang bagus, yaitu welas asih. Dan poinnya adalah orang benar, anak cucunya menjadi berkat. Saudara, sekarang kita lihat situasi sekitar kita. Pandemi belum berakhir, ya kedukaan ada di mana-mana. Tidak sekedar kematian, kehilangan saudara, tapi juga kehilangan pekerjaan,
bukankah itu kedukaan? Kemudian kehilangan job dan bisnis lesu, bukankah itu juga kedukaan? Dan kita tahu, kedukaan tidak hanya soal orang mati ya. Kedukaan itu juga terkait dengan ekonomi, karena di situ ada keluarga dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah di tengah situasi seperti ini, kita dengan segala yang kita punya, dengan kemampuan kita yang berbeda-beda, apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau menjadi berkat? Tapi kalau yes, kalau iya, jawabnya, apakah kita mau menjadi orang benar? Orang yang menyadari diri, orang yang berefleksi, orang yang berani untuk bertobat dan memulai sesuatu yang baru. Orang benar. Dan jika iya juga, maka anak cucu kita menjadi orang yang diberkati. Kita juga disertai oleh Tuhan. Saudaraku, melalui RHI Renungan hari ini, sederhana saja saya mengajak, nggak usah tuding orang lain, nggak usah tuding sana, tuding sini, tuding sini saja, tuding diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak disebut orang benar? Apakah kita mau menjadi berkat? Dan apakah anak cucu kita juga hidup dalam welas asih? Tentu mulainya dari keteladanan. Kalau orang tuanya tidak punya sikap welas asih kepada orang lain, anak cucunya ya enggak. Kalau orang tuanya kulino cuek, anak cucunya ya cuek. Kalau orang tuanya tidak terbiasa bersyukur kepada Tuhan atau berterima kasih pada sesama, anak cucunya juga akan ikuti itu, cenderung akan ikuti seperti itu. Saudara tahu, kebaikan belum tentu menular, tapi hal yang tidak baik gampang menular. Oleh sebab itu saya belajar dari Ngelmu Titan ini. Aku mau belajar, Tuhan ampunilah, Tuhan bimbinglah, supaya hamba-Mu ini, supaya kita ini diberkati dan mampu menyadari diri. Mari kita buka hati di depan Tuhan, dan kita akui, kita bertobat, kita siapkan hidup yang lebih baik, dan kita siap untuk dibentuk oleh Roh Kudus dengan penyertaannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan pada gilirannya anak cucu kita menjadi sarana berkat buat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, jika hal ini dilakukan, maka RHI kali ini akan bermanfaat. Kenapa? Mengingatkan kita untuk bisa menjadi orang benar, diberkati, dan anak cucu kita menjadi berkat. Semoga RHI Renungan hari ini bermanfaat dan menjadi berkat buat ibu, bapak, saudara, saya, dan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, kami semua, bahkan yang mengikuti program ini. Berkatilah kami untuk menjadi orang benar, menyadari diri, bertobat, dan berani untuk memulai hal yang baru. Berkatilah kami, supaya dengan ini kami memiliki sikap welas asih, dan anak cucu kami juga melakukannya, dan menjadi sarana berkat. Kami yakin Roh Kudus tuntun dan berkati. Kami yakin Roh Kudus akan membentuk kami semua. Kami percaya Roh Kudus yang penuh kuasa menolong kami. Tolonglah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.